cara solat. Makanya tadi Hudzaifah bin Yaman mengatakan Rasul itu kalau banyak masalah solat. Dan ini pelajaran. Jadi kalau ibu ini ada banyak masalah, masalah kesehatan, masalah rumah tangga, masalah anak-anak, masalah ekonomi, masalah ucapan manusia yang menyakitkan dan begitu seterusnya, ibu solat, adukan semuanya dalam solat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia yang membuat masalah, dia yang akan mengangkat masalah. Lalu kalau ibu mengadukan masalah kepada manusia, manusia itu bukan tempat solusi. Bahkan terkadang kita mengadu kepada manusia, solusinya makin stres kita dibuatnya. Itulah pentingnya kita mengetahui rahasia di balik salat supaya kita tidak sembarangan ketika salat. Tidak menganggap remeh ketika salat, asal-asalan dalam salat. Jangan. Karena salat itu dijadikan salat, kata Nabi SAW, untuk qurratu ainin li, kata Rasul, sebagai penyejuk mata, tempat istirahat, tempat mengadu semua permasalahan kita kepada sang pembuat masalah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lihat para nabi. Maryam, seorang wanita salihah, wali dari wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada yang berpendapat dia seorang nabi, walaupun pendapat ini syadz, diingkari oleh banyak ulama, karena tidak ada nabi dari perempuan. Tapi lihat bagaimana semangat salatnya Maryam dalam mihrabnya, menjadikan Maryam dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai satu hari Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam, rupanya sudah banyak makanan di situ. Siapa yang mengantarnya? Yang anehnya lagi, makanan di musim dingin ada pula di musim panas, makanan yang ada di musim panas ada pula di musim dingin. Sehingga Zakaria mengatakan, dari mana makanan ini wahai Maryam? Maka Maryam hanya mengatakan, huwa min indillah, itu semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karamah. Maka siapapun yang menjaga salat seperti Maryam, dia menjaga rukunya, sujudnya kepada Allah Azza wa Jalla, maka akan datang penjagaan dan pemeliharaan Allah kepada kita. Sehingga akhirnya Zakaria berfikir untuk meniru Maryam. Maka Zakaria pun akhirnya membuat mihrab, dan dia pun mengikuti apa yang dilakukan Maryam. Dia salat terus dalam mihrabnya, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala keturunan yang selama ini berpuluh-puluh tahun dia meminta kepada Allah tapi tidak diijabah. Tapi dia tidak pernah bosan. Akhirnya dia mengikuti tata cara Maryam, dia pun terus bermunajat dalam salatnya, dalam mihrabnya, sampai Allah kirim Jibril untuk memberitakan, annallaha yubashshiruka biyahya, Allah sudah menghabarkan gembira kepada wahai Zakaria akan kelahiran Yahya. Subhanallah. Apapun yang kita hajatkan, kita bisa minta dalam salat. Apapun yang kita inginkan, minta dalam salat. Karena sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar munajat kita dan Allah pasti mengabulkannya. Jadi rahasia salat ini luar biasa. Apalagi salat ini mengajarkan kepada kita banyak hal. Salah satunya mengajarkan kepada kita keikhlasan dan ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun keikhlasan, kita diajarkan dalam salat untuk membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu artinya keikhlasan, karena hanya Allah yang dituju. Di mana salat kita, puasa kita, zakat kita, bahkan seluruh hidup dan kematian kita, semua diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, penyembelihanku, bahkan seluruh hidupku dan matiku, semua diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Salat mengajarkan kepada kita ikhlas,
bahwa hati kita tidak boleh tertambat kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam ibadah ataupun meminta pertolongan untuk mampu melakukan ibadah. Dan yang kedua, salat mengajarkan kepada kita ittiba, mencontoh Nabi SAW. Ingat dalam tasyahud, Bu, khususnya tasyahud akhir, kita disuruh untuk membaca tahiyat dan salawat, kan, Bu? At-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabi. Assalamu alayka ayuhan nabi. Keselamatan untukmu wahai nabi. Kenapa menggunakan kata ganti al-mukhatab, orang yang diajak bicara seolah-olah Rasul hidup dan ada di hadapan kita, padahal Rasul sudah meninggal. Ingat, Bu, Nabi SAW mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Sebagaimana kita salat sedang melihat Rasul salat. Artinya saat kita mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi, kita diajarkan untuk apa, Bu? Ittiba. Disuruhnya kita mencontoh beliau dalam setiap gerakan solat, bacaan solat, khusyuk solat, dan begitu seterusnya. Ikut kepada Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Jangan membuat solat yang tidak diajarkan Nabi. Dan dua perkara inilah yang menjadikan setiap amal kita itu diterima. Dua perkara ini yang menjadikan amal-amal ibadah kita akan berpahala. Karena syarat diterimanya amal itu harus ikhlas dan ittiba, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman itu, yang ketika mereka salat betul-betul mereka khusyuk. Maknanya bahwa kalau ibu sedang salat, jauhkan perkara-perkara yang bisa mengganggu salat. Pamannya handphone, tahu ibu salat, matikan dulu atau silent dulu. Takut ibu lagi salat, kedengaran pula suara handphone, mulai sibuk. Ataupun mungkin hal-hal yang bisa mengganggu kita dalam salat. Contoh umpamanya sajadah yang penuh dengan gambar. Kalau ibu tidak bisa salat lantaran sajadah itu, ganti sajadahnya yang polos. Atau ruangan-ruangan di sekitar yang bisa mengganggu kita salat, singkirkan dulu. Karena itulah yang membuat kita akan khusyuk. Jangan sampai kemudian salat kita terganggu, karena keberuntungan seorang mukmin itu ketika dia bisa melaksanakan salat dengan khusyuk. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, inna li hadhil qulubi iqbalan wa idbara. Sesungguhnya hati-hati ini, hati saya, hati ibu, atau hati siapapun, terkadang ada waktu-waktunya semangat, iqbal. Terkadang ada waktu-waktunya futur, hilang semangatnya, malas. Bukan begitu, Bu? Kadang ibu semangat sholat, kadang ibu malas sholat. Itu manusia. Orang tidak mungkin semangat terus, itu malaikat. Dan orang tidak mungkin juga malas terus, itu syaitan. Manusia itu di tengah-tengah antara malaikat dan syaitan. Terkadang dia seperti malaikat semangat, terkadang seperti setan malas dia. Tapi Imam Ibnul Qayyim mengatakan, fa idza aqbalat fakhuduha bin nawafil wa in adbarat falzimuha bil faraid. Kalau seandainya kita lagi semangat-semangatnya, Bu, maka
lakukan bukan hanya solat wajib, lakukan juga sunnahnya. Jadi kalau ibu lagi semangat ini, jangan mencukupkan dengan yang wajib saja, ambil sunnahnya.